Smart Viewers, perkenalkan aku Revina, mahasiswa psikologi Binusian 2027. Hari ini aku mau ngobrol santai aja nih sama kalian, karena aku yakin banyak dari kita yang mungkin pernah atau lagi ada di fase ini. Coba deh jujur ke diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa kurang termotivasi, mager, gampang capek, padahal mah lagi nggak ada masalah yang besar. Bangun tidur aja rasanya berat banget. Ngerjain hal kecil aja males. Terus pikiran tuh kayak penuh, banyak yang perlu dipikirin, tapi kayak kosong gitu, nggak rapih. Nah, sebagai orang yang relate juga, aku mulai kepikiran nih, sebenarnya apa ya yang bikin kita kayak gini? Dan ternyata, satu hal yang kecil tapi dampaknya besar banget, itu adalah lingkungan tempat kita tinggal. Terutama kalau rumah atau kamar kita penuh dengan barang yang menumpuk. Faktanya, sejak pandemi, kita jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah dan semuanya serba online. Sekolah online, kuliah online, kerja dari rumah, hiburan pun di rumah. Dan tanpa kita sadari, kita jadi lebih sering belanja online. Sebenarnya alasannya sederhana banget. Siapa tahu butuh. Lagi diskon. Murah banget nih, sayang banget kalau nggak check out. Tapi ujung-ujungnya gimana? Barangnya nggak kepake, masih ada price tag-nya, kita mager unboxing, atau bahkan kita lupa pernah beli barang itu. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah scroll-scroll online shop cuma buat lihat-lihat? Tahu-tahu udah check out dan payment. Tergiur flash sale, tanggal kembar, gratis ongkir, dan macam-macam fiturnya. Dan alasannya ya selalu sama. Siapa tahu suatu hari bakal butuh. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, itu bukan kebutuhan kita. Itu cuma keinginan sesaat. Nah, hal ini berkaitan banget sama yang namanya mindful buying. Mindful buying itu sederhananya kita sadar penuh saat membeli sesuatu. Kita tahu alasan kita beli, kita tahu fungsinya, dan kita tahu manfaatnya buat diri kita apa. Dan jujur aja, dulu aku nggak pernah mindful buying sama sekali. Di rumahku pernah ada kondisi di mana kebiasaan belanja ini cukup parah. Bahkan bukan cuma aku, orang rumahku juga sering banget just tip barang ataupun baju dari luar negeri. Contohnya Thailand atau enggak Cina. Awalnya seneng, excited banget tiap paket datang. Tapi lama-lama rumah jadi penuh. Lemari juga jadi makin banyak baju. Dan anehnya, aku jadi gampang stres, jadi mageran juga. Sampai suatu hari aku mikir, ini barang-barang masih bagus, masih layak juga. Tapi kenapa cuma jadi pemicu stres? Mending kita duitin aja nggak sih? Akhirnya aku mutusin buat coba hal baru. Aku buat akun Shopee dan Instagram, khusus buat pre-love, ngejualin barang-barang pribadiku. Mulai dari novel-novel yang sudah selesai aku baca, sampai baju-baju yang masih bagus, tapi udah jarang kupakai. Dari situ, aku jadi belajar tentang jualan barang pribadi. Nggak perlu modal besar dan nggak perlu produksi barang baru, aku udah bisa dapat uang jajan dari barang-barang yang tadinya cuma numpuk aja. Di saat yang sama, barang di rumah berkurang, kamar lebih lega, dan jujur aja, kepalaku terasa lebih ringan. Sekarang, aku jadi lebih sering nanya ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen ya? Smart Viewers, aku mau share satu tips nih yang mungkin akan berguna banget buat kalian yang suka belanja online, dan aku beneran lakuin ini nih, dan it works on me. Kalau kalian lagi kepengen banget suatu barang, coba deh jangan langsung buru-buru di check out. Masukin dulu ke keranjang, terus diamin 2-3 hari. Kalau sampai 3 hari itu kalian masih kepikiran barang itu, masih ngerasa butuh, dan udah dipikirin nih fungsinya dari berbagai sisi, baru deh silakan kalian check out. Karena sering banget nih kalau kita asal check out barang, dan ketika barangnya sampai di tangan kita malah mikir, oh ternyata barang ini nggak sepenting itu. Smart Viewers, belanja itu nggak salah. Pengen sesuatu juga nggak salah. Tapi yang perlu kita latih adalah kesadaran saat membeli sesuatu. Supaya barang di rumah nggak numpuk, rumah lebih nyaman, dan mental kita ikut lebih sehat. Jadi, yuk kita mulai dari hal kecil. Beresin barang, jual yang masih layak pakai, dan belajar beli dengan lebih sadar. Karena kadang yang bikin kita capek itu bukan hal-hal yang besar.
tapi hal-hal kecil yang kita biarin numpuk terlalu lama. Sekian cerita dari aku. Kalau kalian gimana nih Smart Viewers? Kalau kalian punya cerita serupa atau mungkin punya tips-tips mindful buying sendiri, yuk komen di bawah. Aku Revina pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!